Shalom. Sekali lagi shalom. Yang datang dengan istri, suami yang datang dengan istri, coba lihat dia pu istri dulu. Yang tidak datang dengan istri, bayangkan saja. Tapi bayangkan istri sendiri, jangan bayangkan orang lain punya. Hari ini kita akan bicara tentang suami-suami. Tetapi ketika mempersiapkan khotbah ini dan saya baca ini berita warta gereja ini, minggu depan yang akan berkhotbah Ibu Pendeta Ina. Saya ingat betul satu kisah dari Pak Pendeta Ande Ina. Dia cerita ke saya. Ketika melihat kita punya liturgi, ketika mau pasang cincin itu tertulis begini, aku mengambil engkau sebagai istri yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Dia izin kepada pendeta untuk dia rubah sedikit kalimat itu. Dia mengucapkan 3 kalimat yang menarik. Yang pertama, Pak Pendeta mengucapkan begini, aku mengasihimu walau apapun terjadi. Ulangi, aku mengasihimu walau apapun terjadi. Yang kedua, aku memegang engkau dengan kasih walau kasih itu sudah tidak kudapat lagi. Dan yang ketiga, aku mengiringimu dengan kasih walau kasih itu sudah tidak kurasakan lagi. Saya tanya, itu dia maksud apa? Bab tua bilang begini, aku mengasihimu walau apapun terjadi. Itu berarti bahwa hari ini pengakuan dan janji di hadapan Tuhan mengikat, sangat mengikat. Bahkan ketika setelah itu dia punya kaki harus diamputasi. Ketika setelah itu dia mengalami satu penyakit yang begitu dahsyat, yang ternyata dia sudah bukan lagi seperti yang saya lihat hari ini. Tetapi karena janji hari ini, aku mengasihimu walau apapun terjadi. Apapun terjadi. Saya pikir betul waktu janji nikah itu semua masih bagus-bagus 30 tahun kemudian parah. Tapi apapun terjadi, aku mengasihi. Tapi yang kedua, aku memegang engkau dengan kasih walau kasih itu sudah tidak kudapat lagi. Aku memegang engkau dengan kasih, tapi kasih itu tidak saya dapat lagi. Engkau mungkin sudah mengasihi orang lain, tetapi karena janji hari ini, aku tetap akan memegang engkau dengan kasih walaupun engkau sudah tidak mengasihi saya lagi. Yang ketiga, aku mengiringimu dengan kasih walau kasih itu tidak kurasakan lagi. Apa yang ingin dia bilang? Bapak itu dia maksud apa? Bapak itu bilang tidak. Mungkin ibu baik-baik saja, tetapi jangan-jangan saya sudah tidak merasakan kasih itu lagi. Tetapi karena janji hari ini, saya tetap akan mengelilingimu dengan kasih. Memang perjalanan hidup ini bisa saja ada yang berubah. Ketika teman lama muncul kembali, itu di kelurahan LLBK, CLBK atau mungkin teman baru di Facebook atau apapun. Tetapi karena janji hari ini, aku tetap akan memegang engkau dengan kasih dan aku tetap akan mengelilingimu dengan kasih. Jadi ada godaan sesungguhnya untuk melarikan diri. Siapapun suami yang semua melarikan diri, saya kira janji ini baik untuk kita. Tetapi sekaligus saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan kecil, bahwa kesetiaan itu sebenarnya bukan soal dia. Kesetiaan itu bukan soal dia, tetapi kesetiaan itu soal saya. Ulangi, kesetiaan itu bukan soal dia, tapi kesetiaan itu soal saya. Kadang-kadang karena kita merasa dia tidak lagi memperhatikan kita, kadang-kadang kita merasa bahwa kalau begini tidak bisa, lantas kita menjadikan alasan untuk tidak setia. Tidak, kesetiaan itu soal kita. Janji yang diucapkan di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya adalah janji saya, bukan janji dia. Saya pun janji. Saudara yang dimenobe, apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Kita berjanji, saya berjanji. Nanti kalau dia janji, itu minggu depan baru om. Ini untuk suami. Kita yang janji, saya yang ucapkan. Itu berarti menyangkut sebuah kesetiaan. Saya yang berubah, bukan dia yang berubah.
Karena saya yang ucapkan. Kadang-kadang kita menuntut, kalau engkau begini, saya begini. Tapi kalau engkau begitu, aku pun begitu. Tidak. Ini soal kita, soal saya, soal pribadi yang mengucapkan janji itu. Kadang-kadang kita menuntut orang lain yang berubah. Kadang-kadang kita menuntut istri yang berubah, bukan kita yang berubah. Saya ingat betul, saya tidak pernah cerita kepada saudara. Satu saat ada seorang istri ingin sekali mempertahankan hidup rumah tangganya. Tiap hari dong bakalai. Terus istri ini cari seorang guru bijaksana. Bapak guru, ada ramuan kok tidak yang bisa membuat rumah tangga kami tetap aman, sentosa sepanjang masa? Bapak tua bilang ada, tapi di ramuan agak sedikit susah ini. Apa itu Bapak? Ini agak susah. Apa itu? Ini ramuan ini salah satunya harus terdiri dari 3 helai kumis harimau. 3 helai kumis harimau. Mama bisa. Untuk keutuhan keluarga saya akan cari. Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau lari dari sana, datang disembunyi, dia agak lari. Makin dekat, sampai satu saat harimau ambil daging itu di tangannya. Hari berikutnya ketika dia mau datang, harimau itu ambil daging di tangannya, dia permisi harimau, saya cabut ambil kumis 3. Jadi dia cabut ambil 3 kumis. Senang sekali dia lari cari itu Bapak guru. Bapak, sudah apa? Saya sudah bawa ini 3 kumis harimau. Kok? Iya, susah. Coba cerita. Dia cerita bagaimana rumitnya mendapat kumis harimau itu. Setelah dia cerita habis, Bapak guru ini ambil itu 3 kumis harimau, kucak begini, buang di api. Ibu ini marah sekali. Bapak kira saya dapat gampang. Ini guru bijaksana bilang, ibu, saya heran deh ibu. Kenapa? Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan kau cabut dia pun kumis. 3 lain malah. Tapi suami yang tiap hari kamu tidur sama-sama, tiap hari kamu bergumul bersama-sama, kamu bercerita bertahun-tahun, kamu berbagi kasih bersama-sama, lantas untuk cari tahu dia pun baik, karena mana lu tanya saya? Saya tidak nikah dengan kau suami. Betul lah. Harusnya yang tahu pasangannya adalah dia sendiri. Amin. Bayangkan kalau yang lebih tahu dia suami, tetangga istri. Itu bisa masalah itu. Haruslah mulai dari itu. Saya urus satu urusan keluarga di kampung. Mereka mau bercerai. Laporan sudah sampai polisi. Saya pergi orang, saya bilang begini, kamu dua semua berhenti ini? Iya. Itu hari polsek mana yang kasih nikah kamu? Sampai bawa masalah ini sampai di sini. Marilah kita belajar sesuatu. Kita yang berubah, bukan mereka yang berubah. Saudara-saudara para suami, saja kita merenungkan lagi cerita ketika kita baru dinikahkan. Dalam kita punya tata ibadah itu dibagi dengan baik hal ini. Ada nasihat, ada janji nikah. Saya ingin kasih ingat kembali kita. Dalam nasihat itu tertulis begini. Hendaklah engkau suami-suami, 1, mengasihi istrimu. Mengasihi. Bukan menyakiti. Mengasihi. Kalau nasihat itu mengatakan mengasihi istri, dilarang keras, haram hukumnya seorang suami memukul istrinya. Alasan apapun. Tidak boleh. Suami-suami jangan pernah pukul istri. Tidak boleh itu. Siapa pun suami yang biasa pukul dia, sebentar doakan. Jangan. Kita menikah dengan satu istri yang dia pun nama bagus sekali tertulis di itu undangan. Tidak pernah ada tertulis di situ, datanglah pada pernikahan Yandi Manobe dan Chris John. Tidak. Kita tidak menikah dengan seorang petinju. Kita menikah dengan seorang istri yang kita berbagi hati, berbagi rasa. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh lempar sama dia. Pakai sepatu. Sepatu itu bukan pakai bukan. Tidak boleh.
Suami tidak boleh pukul istri. Tidak boleh. Jangan menyakiti. Yang kedua, hendaklah suami-suami menghormati istrimu. Menghormati. Bukan suruh kita ke tentara dong. Bukan. Tetapi suami-suami dilarang keras menghina istrinya. Pak, saya tidak hina Pak. Dia yang hina saya duluan. Akhirnya saya balas. Nah, tidak boleh. Suami tidak boleh menghina istri. Tadi kalau saya tahu lu model begini, hari saya tertipu kulit luar, betul. Tidak boleh. Ada yang sudah mulai perlahan-lahan hina depu istri kok. Kenapa diam? Renungkan. Tidak boleh. Yang ketiga, dalam nasihat itu tertulis, hai suami-suami, hendaklah engkau menghibur istrimu. Menghibur. Bukan menyusahkan. Bukan membuat dia sedih. Bukan. Menghibur. Memangnya saya penghibur? Bukan. Tapi saudara punya kewajiban untuk menghibur istrimu oleh karena dia punya pekerjaan banyak. Ibu-ibu berbeban sekali. Bapak kira kalau sudah kasih uang, sudah kasih beras, selesai. Tidak. Mereka bergumul. Untuk anak-anak mereka, mereka berapa ukur ini beras, kapan selesai. Itu sulit bagi mereka. Mereka pikir pusing. Kadang-kadang bapak tidak perlu tahu. Ada gula di belakang, kok tidak, ada kopi, kok tidak. Tamu baru di emper sana, kita sebenarnya, mama, kopi. Gula di mana? Tidak boleh. Kita patut menghibur mereka. Berikut, nasihat itu mengatakan, hai suami-suami, hendaklah engkau melindungi istri. Melindungi. Bukan membiarkan dia. Melindungi. Mama pulang desa apa? Sendiri. Oh, jalan babai GBU. Ya, itu sot-sot kali. Kalau tiap kali hanya jalan babai. Melindungi dia. Karena itu dalam kita punya tradisi nikah, nanti pindah laki-laki itu ada di kanan, perempuan di kiri. Kita jaga. Bukan seorang istri. Ada perampok masuk rumah, kita bilang, mama duluan. Papa urus ini dulu, habis itu. Tidak bisa begitu. Kita yang lindungi. Kita yang lindungi. Ada suami ini bergerak sedikit seorang istri. Tapi memang kita kadang-kadang begitu. Pamalas ketemu itu orang, kita bilang, mama piko kasih tahu dia, bilang. Kita yang lindungi. Yang berikut. Nasihat itu mengatakan, hai suami-suami, hendaklah engkau memimpin istrimu. Memimpin. Karena kita kepala rumah tangga itu, kita memimpin, bukan kita ikut saja, tanpa melecehkan apa yang dipikirkan oleh kaum ibu. Tapi kita memimpin mereka. Semua baik, istri baik, suami baik. Tetapi sebagaimana sebuah kapal, hanya dibutuhkan seorang nahkoda, bukan karena satu lebih baik. Dan nahkoda itu dalam tradisi kita mengatakan suami yang memimpin, suami yang memimpin, bukan ikut saja. Ya. Mau omong apa saya ikut sah. Tidak boleh. Kita memimpin. Kita memimpin. Berilah ruang untuk suami-suamimu memimpin. Yang berikut dari nasihat itu mengatakan, hai suami-suami, hendaklah engkau menolong istrimu. Menolong. Menolong itu beda dengan menonton. Mam tua mau setrika ko, mau masak air ko, mau siap minum, siap makan, terima telepon, masih update status. Tolong dia. Mama, biar untuk mama pu foto, saya yang foto-foto saya. Jangan mama lah yang foto lah, setrika lah. Tolong dia sedikit. Kadang-kadang kita suami ini menonton lebih banyak. Lihat dia. Baru kita bilang, istri saya luar biasa. Tolong dia sedikit. Yang berikut dalam nasihat itu mengatakan, hai suami-suami, hendaklah engkau bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja sungguh-sungguh. Bukan hanya berharap. Sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh. Kadang-kadang terlalu banyak menonton, kita hanya berharap. Istri usaha setengah mati, kita yang tanya, dapat berapa?
Dapat berapa? Kalau istri bilang tidak dapat. Lu bikin apa sah? Tidak boleh. Kita yang bekerja keras. Nanti kalau sebentar ibu juga bekerja keras, ya sama-sama bekerja keras. Yang terakhir, nasihat itu mengatakan hendaklah berdoa. Berdoa. Kalau tidak berdoa itu masalah. Tapi kita pun suami dong kadang tidak berdoa. Pas bagian di mana harus berdoa, suami bilang, lusa saya ada kurang enak badan sedikit. Kadang-kadang ibu yang dapat dia punya bagian. Mari kita lanjut. Janji nikah. Ini masih memori kita soal pernikahan. Dalam janji itu tertulis 3 bagian, serius. Dan itu diucapkan oleh para suami. 1. Akan setia dalam untung dan malang. Setia dalam untung dan malang. 2. Tidak akan meninggalkan dia, tetapi melihara dan melayaninya dalam kelimpahan ataupun kemelaratan. Tidak akan meninggalkan. Dalam kelimpahan atau kemelaratan, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Itu janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tidak akan meninggalkan dia. Yang ketiga, akan hidup suci dengan dia dalam segala hal. Inilah yang kita ucapkan. Saya berjanji untuk setia dalam untung dan malang. Untuk tidak meninggalkan, tetapi memeliharanya dan melayaninya dalam kelimpahan atau kemelaratan, dalam sehat ataupun sakit. Saya berjanji untuk hidup suci dengan dia dalam segala hal. Seumur pernikahan itu. Saudara-saudara, lalu kemudian kita mulai mengelola sebuah rumah tangga. Masing-masing boleh renungkan sekarang. Ada berapa tahun dia berumah tangga sekarang? Karena hari ini khusus untuk laki-laki. Saya ingin mengucapkan 5 hal tentang laki-laki. Ke-6 dan selanjutnya ditambahkan sendiri. Oleh istri juga boleh. Yang pertama, dalam mengelola rumah tangga itu, sebagian besar laki-laki susah sekali memberi pujian kepada istrinya. Sangat susah. Betul kok suami-suami? Kita jarang kasih pujian kepada istri. Yang menarik adalah suami-suami lebih suka kasih pujian di barang-barang. Istrinya tidak dia puji, tapi dia, aduh itu rumah pun bagus. Itu oto pun bagus. Kenapa tidak menikah dengan rumah? Ada cerita begini. Seorang suami ketemu seorang istri. Bukan, dua suami istri. Hidup baik. Hidup beberapa tahun sama-sama. Tidak ada masalah. Satu saat suami pulang, mereka bersapa baik sekali. Terus suami langsung ke meja makan. Mama sudah makan? Sudah. Di ke meja makan, buka ini tudung saji. Makanan enak. Tapi coba korek-korek ini sup ini. Dari rumput. Mama, kenapa kau sup pakai rumput? Dia istri bilang, kok papa nah? Mama yang taruh rumput, saya yang salah. Memang saya hewan. Tidak. Lalu kenapa mama taruh rumput? Kok papa kita sunika sekian lama nih. Beta masak-masak juga papa tidak pernah puji beta sedikit. Jadi beta pun tahu beta masak apapun itu baik. Mau masak daging juga baik. Masak bunga pepaya juga baik. Masak rumput juga baik. Karena Bapak tidak pernah memuji sedikit pun. Ibu-ibu, inilah kita pun suami yang jarang memuji. Bapak-bapak, inilah kita yang memang kadang-kadang tidak suka memuji istri. Tapi harus ingat, ibu-ibu juga butuh pujian sedikit. Dong mau dapat pujian di mana? Di kawiko. Suami puji sedikit. Jangan bilang, Ma, kenapa lu kemarin punggungmu? Jangan. Omong sedikit, sayang, dari mana? Dari mana kok? Dari jauh saya suka kelihatan. Puji sedikit. Itu indah itu.
Suami-suami puji sedikit. Pulang coba puji. Saudara berani sedikit puji istri, istrimu akan heran. Puji Tuhan, hari ini roh apa naik di sepu suami. Tapi itu terasa akan sangat indah. Waktu masih pacaran kita senang memuji. Hari-hari ini kita gagal memuji. Mari kita belajar memuji istri. Mereka juga butuh sedikit perhatian. Karena wanita memang ingin dimengerti. Enak puji mereka sedikit. Yang kedua, sebagian besar suami. Saya bilang sebagian besar suami ini kan ada suami yang tidak. Sebagian besar suami itu takut kalau melihat istrinya menangis. Mereka takut. Coba renungkan 20 detik. Betapa suami-suami itu takut. Hari ini ibu-ibu harus tahu, suamimu takut melihat engkau menangis. Tapi mereka lupa kalau ibu-ibu banyak menangis ketika mereka tidak ada. Ulangi. Suami-suami itu takut melihat istrinya menangis. Kadang-kadang kalau istri tahu itu, dia menangis ketika suaminya tidak ada. Terus datang lihat tipu mata babangka. Terus kita bilang, "Ma, kenapa itu mata?" "Sonde, tadi apa kok?" Mereka juga tidak mau kita lihat. Tapi suami juga takut melihat istrinya menangis. Kalau begitu jangan buat istri menangis. Belajar untuk mengasihi dia. Mengasihi dia sampai dia menangis. Aduh Tuhan nih. Pertama dalam sejarah. Tapi kasihi dia. Jangan buat dia menangis. Tapi ibu-ibu, itulah suami. Suami-suami itu memang takut sekali lihat istrinya menangis. Mereka tidak aman kalau istri menangis. Sebenarnya ada hal baik di situ. Dia ibu-ibu berhenti dan bilang, "Lusan pernah pikir sedikit." Dia pikir. Makanya dia keluar ke jalan saya. Ketiga, sebagian besar suami itu takut lihat kalau istrinya marah. Sebagian besar suami takut istrinya marah. Dia tukang marah di luar, maka kalau pulang lihat istri marah dia gugup. Betul kok? Betul. Suami-suami takut lihat istrinya marah. Makanya banyak sekali hal disembunyikan oleh suami untuk istrinya. Pak jujur saya tidak apa-apa. Jujur saya. Kok kita sunikah lama begini, masa saya mau marah. Dia pikir ulang balik, ini tak kuju kasih tahu kok mam tua marah. Suami-suami takut lihat istri marah. Saya pinjam siapa punya profil kok itari tertulis. Istri ambil HP saya tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu tadi su hapus kok belum nih. Sebagian suami takut istri marah. Makanya ibu-ibu jangan terlalu banyak marah juga. Don't takut. Belum marah saja don't takut. Apalagi kalau don't takut. Apalagi kalau ibu-ibu marah. Sebagian besar. Makanya setiap kali kalau ibu bertanya, mereka akan bilang tidak. Mereka akan bilang tidak. Karena mereka takut. Makanya setiap kali mereka lagi duduk dengan teman-teman di luar sambil bercerita, tiba-tiba bunyi telepon masuk dan lihat dari istri, mereka gugup. Mereka gugup. Dan kalau ibu harus bicara, masih lama di situ. Dan dia akan jawab, "Sudah sepulang nih, sudah." Sepulang mah itu 2 jam baru sampai rumah. Suami-suami memang begitu, ibu-ibu. Keempat, ibu-ibu, bapak-bapak, suami-suami. Sebagian besar suami takut sekali kalau ditinggalkan oleh istrinya. Takut. Dia takut sekali. Takut meninggalkan istri, tapi suami dong aneh, dong rencana kasih tinggal istri.
Bukan mereka takut ditinggalkan. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menunjukkan kesetiaannya. Kelima, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagian besar suami takut kalau istrinya diam. Sebagian besar suami takut kalau istrinya diam. Mak, sumakan, suminum, sumara, itu suami-suami gugup. Makanya kalau mau rencana diam siap memang handuk. Dia takut sekali. Kenapa? Karena memang diatur seorang suami tidak bisa melepaskan diri dari suaminya, dari istrinya. Aku akan menjadikan bagimu seorang penolong. Karena itu perempuan akan terlihat lebih kuat dari laki-laki. Dan sejumlah ketakutan ini ada. Tetapi hal-hal tertentu memaksa mereka untuk mereka harus melakukan satu dua hal ini. Saudara-saudara, lalu apa kata pembacaan tadi untuk para suami? Kita baca bagian-bagian pembacaan tadi dari surat pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Seolah-olah pesan paling besar itu ditujukan kepada para istri. Tapi hari ini saya ingin membalikannya. Kenapa istri-istri harus sedemikian kepada suaminya? Pertama, hendaklah engkau tunduk, engkau menghormati, engkau mengerti. Istrimu telah tunduk kepadamu, dia telah menghormati engkau, dia telah mengerti engkau. Karena itu suami-suami wajib hukumnya untuk tunduk, menghormati, dan mengerti istri. Sebab nasihat utama kitab suci terhadap pernikahan ialah hendaklah kamu berdua saling, satu menghormati yang lain, yang satu menghormati. Suami menghormati istri, istri menghormati suaminya. Kita renungkan saudara-saudara, ada banyak hal membuat kita tidak cocok dan cenderung membawa kita untuk saling menyakiti satu dengan yang lain karena kita hidup dalam perbedaan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sungguh berbeda, satu pun mau lain, satu pun mau lain. Kalau tanpa pengertian, tanpa rasa hormat dan rasa tunduk seorang terhadap yang lain, kita sulit membawa rumah tangga kita itu dengan baik. Kan kita berbeda. Di kita otak ada sejumlah hal yang berbeda. Apalagi kalau kita coba gabung dua otak. Kalau begitu harus dikelola. Dan satu kata yang paling mungkin adalah saling mengerti. Saya kira saudara tahu cerita ini. Ketika satu pasang nikah, mereka merasa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak lagi beres. Mereka konsultasi sana sini dan mereka menemukan jawaban. Ternyata persoalan mereka hanyalah karena mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Lantas bagaimana mereka mengelola ini? Mereka kelola dengan cara mereka. Yang istri bilang begini, Pak, kalau harusnya ketika saya marah Bapak harus tahu supaya Bapak mengerti. Bapak tua juga bilang supaya kalau saya marah Ibu juga mengerti. Maka disepakatilah. Kalau Bapak pulang dari mana-mana kok sapu konde itu taruh di testa, bukan di belakang, itu tandanya saya ada marah itu. Itu tanda saya ada marah. Jadi kalau Bapak tua pulang, Bapak tua pun konde taruh di sini, Bapak tua hati-hati, ada sakit kok. Mau makan apa nak omong, saya masak. Saya janji tidak akan taruh sianida. Tapi mulai belajar mengerti. Terus Papa, oh kalau yang saya punya, kalau Mama lihat saya pulang dari mana-mana kok kerabaju berdiri, taruh begini, Mama hati-hati. Saya ada marah itu. Mama harus belajar mengerti dari sikap saya, Begitu. Jadi kalau dia pulang istri taruh konde di sini, marah. Tapi kalau dia pulang
kerah baju lagi terangkat, tandanya dia marah. Rumitnya satu saat, pas dia pulang istrinya lihat dia punya kerah baju sementara berdiri. Oh, ini waktu ada marah. Tetapi suaminya lihat istrinya konde ada di sini. Sekarang saudara-saudara, kalau satu konde di testa dan satu kerah bajunya sementara berdiri, apa yang akan kita lakukan? Saya tidak tahu jawabannya. Tolong cek istri sendiri, kau tanya. Ada waktu di mana kita sama-sama marah, dan bagaimana penghormatan dan penghargaan itu terus ada. Hanya dua orang yang tahu. Tidak boleh lagi saya kasih tahu. Saya juga tidak tahu. Saya akan omong dengan ibu di rumah. Tapi ibumu, engkau yang omong sendiri. Pulang. Tapi juga jangan tiap hari konde di muka, kerah baju berdiri. Jangan. Itu pertama. Kedua, catatan teks tadi menarik. Merubah tanpa perkataan. Suami-suami, kalau istrimu telah tunduk, taat, patuh kepadamu, dan kalau dia melihat engkau baik, maka oleh karena tanpa perkataan, suaminya bisa berubah. Saya juga ingin bilang kepada suami hal yang sama. Merubah sesuatu tanpa perkataan. Merubah sesuatu tanpa perkataan. Ada dua kalimat yang menarik. Pertama, ketika saya bilang kepada saudara, seorang sahabat bilang kepada saya, teruslah memberitakan Injil, tapi berkata-katalah bila perlu. Beritakan Injil terus, tapi berkata-katalah bila perlu. Supaya Injil yang kita katakan itu lebih banyak dari bahasa tubuh kita, bukan dari apa yang kita ucapkan. Injil dari kata-kata, dari bahasa tubuh. Berbicaralah bila perlu. Kalimat yang kedua yang pernah saya ucapkan kepada saudara adalah, supaya rumah tanggamu jadi baik, kalau engkau salah, akuilah. Tapi bila engkau benar, tetaplah tutup mulut. Tetaplah tutup mulut. Supaya rumah tanggamu jadi baik. Kalau engkau salah, akuilah. Tapi kalau engkau benar, tetaplah tutup mulut. Cerita ini saudara tahu, tapi saya ingin cerita ulang. Ada seorang suami punya istri yang cerewet sekali. Cerewet sekali. Mantua terlalu cerewet, dan satu saat dalam dia punya pekerjaan, tiap-tiap hari sapu rumah dan seterusnya, sambil mengomel-mengomel, tiba-tiba dia jatuh masuk dalam sumur. Dia pun suami pikir lebih setengah tahan. Mungkin dengan itu cara dia akan baik, mungkin. Diam. Tapi saya tidak anjurkan ini. Tapi dia pikir-pikir melewati satu malam tanpa istri yang cerewet itu. Dia ada niat untuk dia pergi. Pagi-pagi benar dia ambil tali. Setelah sampai bawah dia rasa ada yang naik datang. Tapi ketika yang naik sampai di luar, ada bayi tua satu. Saya pu istri di mana? Papu istri di bawah. Dia ada baik-baik. Lu siapa? Saya penunggu ini sumur. Kenapa lu keluar? Mam tua terlalu cerewet. Dia pun cerewet itu bikin ini penunggu sumur keluar. Tetapi ketika itu cerewet tidak ada, Anda akan merindukan dia. Amin. Kan itu dia. Rubahlah dengan kata-kata, dengan diam. Kalau dia cerewet memang bawaannya begitu. Perempuan itu cenderung cerewet, laki-laki cenderung pendiam. Sebuah penelitian mengatakan seorang perempuan satu hari bicara seorang laki-laki kalau bicara satu hari kurang lebih hanya 7.000 kata. Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal 21.000 kata. Makanya kalau laki-laki cerewet, mulu saja perempuan. Seolah-olah memang yang. Nah saudara bayangkan kalau pola komunikasi kita, setiap kali kita pulang dari mana-mana, katakanlah kita pegawai, pas pulang, ibu mau kasih keluar yang 2.000, ibu datang bilang, Pak, bab tua bilang, tadi di kantor baik kok, lu kepala dinas.
Kalau komunikasi kita begitu, jangan marah satu saat pulang mama ada di tetangga dong rumah sambil tede-tede kutu begini. Dongkas habis yang 21.000. Biarkan, kita diam. Kadang-kadang kita pulang, ibu-ibu bilang begini, Bapak, saya tahu Papa capek, tapi Papa dengar ini dong. Iya, omong so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memang dia tahu kita capek, tapi dia kepingin omong. Diam sah. Sudah koma. Kalau belum omong lah apa. Ketiga, berpenampilan rohani yang baik. Istri-istri, janganlah engkau berpenampilan punya segala macam di luar kelihatan baik, tetapi engkau harus berpenampilan rohani yang baik, yang tidak bisa digantikan, yang kekal dan seterusnya. Hal ini juga berlaku bagi suami. Hendaklah engkau menjadi seorang ulama yang baik bagi keluargamu. Karena engkau imam di dalam rumah tanggamu, di mana kata-kata dan perbuatanmu harus sesuatu yang sungguh-sungguh sinkron, yang sejalan antara apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan. Berdoalah bagi istrimu, berdoalah bagi suami, bagi keluargamu, berdoalah bagi anak-anakmu. Sungguh-sungguhlah berpenampilan rohani yang baik seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Bapak mama tahu, kalau mau kegiatan di gereja tuh banyak orang, kasih panitia yang bapak-bapak semua. Yakinlah orang banyak. Karena kalau bapak tua sudah datang, dia punya istri, anak, cucu, keluarga besar datang. Kan ibu-ibu ragu sekali suaminya sendiri. Tapi berani kita kasih ibu-ibu suami dong, kami dukung sah. Itu berarti ibu-ibu sesungguhnya hanya lihat dari bapak-bapak. Kalau bapak berani panggil ibadah malam, hei sebelum tidur sembahyang, istri akan begitu. Saudara pernah tahu kok tidak? Karena suami-suami takut istrinya marah, kadang-kadang cari akal, dong sengaja marah duluan. Istri juga bukan kerja marah-marah saja, kan istri dong juga banyak yang takut kalau lihat dong suami marah, kalau lihat bapak mulai muka, dia juga takut, tapi coba kita juga gugu. Kalau begitu maka yang paling aman adalah berpenampilan rohani lah dengan baik. Mama marah sebaik ma jangan terlalu kuat, tetangga dong bila apa. Koton dua keluar jalan bagandeng ke son ada masalah. Pal di dalam lu gandeng makuku dong masuk. Berpenampilan rohani yang baik. Mama marah betul sudah terima mama. Tapi sone boleh pakai maki-maki mama jangan maki. Mama pemulut ke karmana kok. Ya gue betakan dari dulu begitu. Iya mas sekarang mama kan sudah sekarang bukan yang dulu. Mama kan harus jadi istri yang kekinian. Yang sekarang. Jangan yang dulu. Jadi kalau tidak percaya suami-suami sekarang pulang coba mau makan istri anak-anak semua. Papa harap tidak boleh makan dulu sebelum kita berdoa bersama. Hari ini Papa doa duluan. Maka anak-anak akan bilang. Tapi cobalah menolong, sangat menolong. Tidak percaya pulang bikin. Pulang dan bikin. Sangat baik. Berpenampilan rohani yang baik. Mama, daripada mama update status terus, oke mari kita baca Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kalau mama sudah begitu, saat kali bapak berangkat Alkitab, memtua pegang itu HP buang loh. Karena bapak mulai berpenampilan rohani yang baik. Tapi kalau mama ajak bapak kita sembahyang bapak bilang, lu dia anak-anak dong tesepung pinggang kenapa kok? Kalau gitu tidak bisa. Inisiator utama harus suami. Suami-suami tunggu nanti minggu depan Ibu Ina ngomong apa soal istri-istri. Tapi kita harus sama-sama. Mari kita belajar bersama.
Rumah tangga itu sesuatu yang tidak terselesaikan hari ini. Rumah tangga itu sesuatu yang digumuli terus menerus. Tidak selesai. Rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah habis. Dia harus terus menerus. Kita gagal, kita coba, Tapi jangan gagal langsung bilang, ih, begitu tinggal ikat batu di leher lepas di TV. Tidak boleh. Teruslah. Yang terakhir, pembacaan tadi mengisyaratkan supaya suami-suami bijaksana. Bijaksana dalam kata-kata, bijaksana dalam keputusan, dan bijaksana dalam menempatkan diri. Hendaklah begitu. Suami-suami hendaklah bijaksana. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara, ada 2 orang ibu datang dengan suaminya. Mereka datang minta saya, Pak Pendeta tolong doakan saya, tolong doakan kami. Kenapa? Kami menikah kurang lebih 13 tahun, tapi belum punya anak. Saya bilang, kok kamu bikin apa? Kami sudah ambil orang lain bu anak, Pak. Kamu sayang sekali, Pak. Kalau misalnya di orang tua ambil kembali, kamu mau? Oh tidak, Pak, kami sayang dia. Oke, kita akan berdoa. Tapi saudara mau mujizat besar atau mujizat kecil? Orang bilang kalau bisa mujizat besar, Pak. Oh, kalau mujizat besar sudah terjadi atas dirimu. Maksudnya? Iya. Mencintai dan menyayangi anak sendiri itu gampang. Kita pu anak. Tapi kalau mencintai dan menyayangi orang lain pu anak sama ke anak sendiri, itu mujizat. Dan saudara bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa begitu. Itu luar biasa. Dan pu istri bilang, iya. Kalau begitu, Pak, kami tidak berdoa lagi. Kami tahu Tuhan kasih kepercayaan ini. Tapi dia pun suami dia bilang begini, betul mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi kalau mencintai orang pu anak sendiri itu mujizat. Berarti kalau mencintai istri sendiri itu gampang ya, Pak? Mencintai orang pu istri ke istri sendiri itu mujizat saya bilang tidak, ini berlaku untuk orang tua dengan anak saja. Saudara melihat baru saja ada sebuah kisah di mana kita tidak bijaksana menempatkan kata-kata. Ada sebuah kisah di mana kita tidak lagi pantas menyatakan sesuatu. Kadang-kadang kita kira itu menggila, tapi tidak bagus. Bijaksanalah sedikit. Pak, anak ada berapa? 2, Pak. Kenapa soalnya tambah 1? Ibu ada mau, mas saya ada bilang tunggu sedikit. Kita melecehkan mertua. Jaga dia sedikit. Jaga itu kata-kata. Jaga itu sikap. Bawaannya laki-laki itu suka lihat perempuan, dan perempuan suka melihat perempuan. Laki-laki itu kan suka lihat perempuannya. Jadi kalau duduk begini tiba-tiba ada perempuan bagus, cantik satu masuk, laki-laki akan serempak bilang pasti itu. Tetapi kalau dia sadar istrinya di sebelah, dia pun kepala tidak begini, mata saya. Ibu-ibu melihat perempuan, laki-laki yang ganteng masuk, orang tidak terlalu lah. Tapi kalau seorang perempuan yang masuk, Pak, ya, dia pun tas bagus dia pun sepatu lucu ya, lucuan dia, saya tertawa, lucu. Kalau kita tidak bijaksana dalam situasi begitu, masalah. Saya pernah bilang kepada saudara, polanya berbeda. Salah satu pola yang berbeda ialah laki-laki itu cenderung cepat lupa, sementara ibu-ibu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Laki-laki itu cepat lupa, dia berkunci mobil begini, jalan 30 langkah. Tahu tadi itu kunci oto kok belum. Cepat lupa. Makanya jangan marah, laki-laki kalau di luar itu kadang-kadang dia lupa kalau dia sudah ada istri. Dia cepat lupa. Tapi kalau ibu-ibu ingatannya tajam sekali, setajam. Kalau ada laki-laki bilang, suami bilang, saya tidak pernah marah saya pu istri. Yang akan protes pertama adalah dia pu istri. Tidak pernah apa? Kok memang tidak pernah? Pernah. Yang mana? Itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1960. Yang mana? Yang waktu itu tuh mama masih hidup tuh, yang di ruang sini nih yang
dalam pola-pola yang berbeda inilah nasihat firman Tuhan ini serius bagi kita. Saudara, di bagian terakhir dari khotbah ini, saya ingin mengajak saudara untuk renungkan sejenak. Kenapa yang saudara nikahi itu adalah dia, bukan perempuan lain? Kenapa? Kenapa? Kok bisa ya saya nikah dengan dia? Saya pernah pikir. Coba saudara renungkan, kenapa yang kita nikahi dia? Karena sesungguhnya Tuhan tahu untuk apa yang dia kasih. Siapa yang dia kasih? Tuhan tahu. Pak, tapi dia suka bawa masalah. Tidak. Masalahnya ada di kita, bukan di dia. Coba renungkan baik-baik. Masalahnya di kita suami, bukan di dia. Mudah-mudahan ibu-ibu don't you sadar bahwa masalahnya di ibu-ibu juga, bukan di kami. Maka rumah tangga itu jadi baik sekali karena kita sama-sama merasa masalahnya di kita. Coba saudara renungkan, kenapa bukan orang lain, tetapi kenapa dia? Kenapa ini perempuan yang menjadi pendamping kita, bahkan dia cenderung membawa masalah bagi kita? Coba renungkan. Coba saudara renungkan sedikit, kenapa kemudian tiba-tiba kita pasrah dan kita tidak mau lagi berkata-kata dengan dia. Sudah, mak pikir karena mana dari mak, saya malas bertengkar, luka pingin berjalan, jalan, beta ada di sini. Tidak apa-apa. Kenapa dia, bukan orang lain? Coba renungkan. Saudara akan menemukan dia punya jawaban. Kenapa istri yang kita dapati hari ini, yang sudah kita nikahi bertahun-tahun inilah, seorang istri yang sekarang ini berbeban sekali, kan dia merasa bahwa dia terlalu membebani hidup kita dengan sakitnya, dengan segala macam yang dia alami. Kenapa dia? Kenapa dia? Bukan orang lain. Sekali lagi kalimat kuncinya adalah Tuhan tahu kepada siapa. Kepada siapa dia titipkan seorang istri itu. Dia tahu. Kita tunduk sejenak. Kita renungkan hubungan suami istri kita. Kita tuntut bukan dia yang berubah, bukan istri-istri yang berubah, tapi kita suami yang berubah. Kesalahannya tidak ada pada dia, kesalahannya ada pada kita. Firman Tuhan menjanjikan dengan sangat pasti, hormati dia. Tanpa kata-kata sebuah persoalan besar bisa dirubah. Berpenampilan rohanilah yang baik dan bijaksanalah dalam kata-katamu, tindakan, dalam pikiran, untuk istrimu, untuk keluarga. Kita percaya hari ini keluarga kita dipulihkan.